Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada mata kuliah pemerintahan nagari atau desa, saya akan melaporkan tentang observasi kemarin mengenai kepengurusan di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Yang akan saya bahas, yang pertama program kerja lembaga, masalah dan tanggapan pihak lembaga, yang ketiga kajian teori, yang keempat hasil wawancara, 5 kesimpulan, dan terakhir lampiran. Yang pertama, program kerja lembaga pemerintahan Nagari Salayo, Kabupaten Kubung, Kabupaten Solok. Berikut program kerjanya. Yang pertama, menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan, perundang-undangan, dan kebijaksanaan teknis terkait pembinaan kelembagaan nagari, pembinaan administrasi dan aparatur nagari, dan kemasyarakatan dan hubungan dengan rantau. Yang kedua, melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan daerah. Yang ketiga, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, membina dan memotivasi serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di bagian pemerintahan nagari dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir pegawai. Yang kelima, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan. Yang terakhir, mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas. Masalah dan tanggapan pihak lembaga. Melalui wawancara bersama Pak Etra, selaku Sekretaris Nagari Salayo, beliau menyampaikan tidak ada masalah yang terlalu berat untuk diatasi. Hanya saja, saat kami melakukan wawancara, terdapat sedikit kendala mengenai pelantikan anggotakan yang baru, yang mana terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan paham antara Nini Emama, Cendia Pandai, dan Bundo Kanduang di Nagari Salayo mengenai pelantikan anggotakan yang baru tersebut. Karena itu, proses pelantikan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Tanggapan dari pihak kantor wali nagari sudah sangat tepat dan baik, yang mana sudah menanggapi hal tersebut. Pihak kantor wali nagari mempertemukan semua pihak yang terlibat seperti Nini Mama, Cendia Pandai, dan Bundo Kanduang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di antara berbagai pihak tersebut, sampai pada akhirnya menemukan titik terang dari permasalahan. Setelah kata mufakat didapatkan, barulah proses pelantikan anggotakan yang baru dapat segera dilantik. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari atau singkatannya dari KAN adalah lembaga kerapatan dari Nini Emama yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa unsur-unsur dari kerapatan adat nagari terdiri dari: yang pertama, ketua dan pucuk adat; yang kedua, datuk-datuk kampek suku; yang ketiga, penghulu-penghulu andiko; yang terakhir, orang ampek jannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari, tugas dari kerapatan adat nagari meliputi: yang pertama, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari; yang kedua, menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari; yang ketiga, membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Selanjutnya, wewenang kerapatan adat nagari diantaranya: yang pertama, memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat; yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat nagari; yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari; yang keempat, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada Kapalo Nagari; yang keempat, dan yang terakhir, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat Seningka Nagari. Berikut hasil wawancara. Kerapatan adat nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam pasal 12 ayat 1 Perda Sumbar tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN
menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku. Berjenjang naik batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non-litigasi. Kedudukan kerapatan adat nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh kerapatan adat nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non-litigasi. Secara normatif, Perda Sumbar tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga kerapatan adat nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat keputusan-keputusan kerapatan adat nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan adat nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh, adalah kerapatan adat nagari yang menentukan kepemilikan satu kaum atau orang perseorangan atau objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat. Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan kerapatan adat nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan kerapatan adat nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan kerapatan adat nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan kerapatan adat nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan, maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan kerapatan adat nagari. Karena lembaga kerapatan adat nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kerapatan adat nagari atau KAN adalah lembaga kerapatan dari nenek mama yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan saku dan pusaku. Yang kedua, sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjenjang naik batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, kerapatan adat nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Yang terakhir, keputusan kerapatan adat nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Berikut lampiran yang merupakan foto-foto kami saat melakukan observasi di kantor pemerintahan Nagaris, Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.